Selamat sore kawan-kawan semuanya. Saya diminta oleh teman-teman di IMF Corner untuk berbicara sedikit tentang dampak cipta kerja bagi pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun sebelum sampai pada poin itu, izinkan saya coba untuk meletakkan terlebih dahulu konteks struktural yang dijadikan justifikasi tentang pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, dalam hal ini, kita tidak bisa hanya memfokuskan diri pada pembahasan pasal per pasal sebagaimana dalam undang-undang, karena hari ini pasalnya terus berkembang kemudian menurun mirip seperti fluktuasinya bursa saham gitu ya. Kita mesti kemudian mencoba untuk menemukan apa sih urgensi filosofi, sosiologis, dan yuridis dari undang-undang ini yang kemudian kita bisa lihat di naskah akademiknya. Nah, jika kawan-kawan mencoba membaca naskah akademiknya, tulis saja isinya hancur-hancuran sebagaimana disampaikan oleh Mas Uceng tadi, tapi kita coba untuk mengekstrak apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan, bagaimana para penyusun ini mengkonstruksikan urgensi yang dimaksud tadi. Nah, konstruksinya yang kurang lebih menjadi seperti ini, bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi, kemudian jika kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2045. Nah, caranya bagaimana? Menciptakan lapangan pekerjaan di mana investasi dipandang sebagai juru selamatnya. Nah, dengan demikian, ranking Bank Dunia yang bernama Ease of Doing Business ini kemudian menjadi penting untuk dilihat oleh Indonesia untuk melihat mengapa Indonesia tidak begitu kompetitif dalam performanya dan guna menarik investasi. Nah, Presiden Jokowi kita sering dengar, sering menyebut Indonesia kalah jauh dari negara tetangganya dalam hal kemudahan berinvestasi. Nah, Indonesia belakangan memang berposisi di antara 70, kemudian 74, tahun ini 73. Nah, pada titik inilah kemudian ease of doing business dipandang seolah-olah menjadi kitab suci, atau dalam bahasa Mas Henal tadi, dimistifikasi bahwa ini yang kemudian harus kita jadikan pedoman untuk meningkatkan performa hukum Indonesia dalam mengundang investasi. Nah, padahal kalau kita lihat secara mendalam, skema peringkingan bernama Ease of Doing Business milik Bank Dunia ini bermasalah, baik di tataran konseptual maupun metodologi. Di tataran konseptual, Ease of Doing Business ini mereduksi hukum semata-mata sebagai platform bisnis yang kinerjanya dinilai sejauh mana ia mampu melayani dan membuka ekonomi pasar di sebuah negara. Dengan konsep yang sempit ini, hukum tidak lagi dinilai dari fungsinya dalam melayani keadilan sosial maupun keadilan lingkungan. Ya. Dan kemudian dari aspek metodologi, ease of doing business ini berlandaskan pada persepsi. Jadi respondennya dalam membangun kesimpulan atau perankingan adalah para pelaku ekonomi dan law firm di tingkat internasional yang melayani kepentingan pemodal. Artinya apa? Ease of doing business yang dijadikan mistis oleh pemerintah Jokowi sebenarnya merupakan ranking yang sudah bias pengusaha sejak dari desainnya. Nah, selain itu, kalau kita lihat konsep hukum yang sempit, hukum yang dipersempit dalam ease of doing business ini, konsep ini sebenarnya dijustifikasi oleh sebuah doktrin yang bernama law and development atau doktrin hukum dan pembangunan. Nah, doktrin ini berangkat dari tesis klasik Max Weber yang pada saat itu menanyakan mengapa kapitalisme itu muncul di Eropa dan tidak muncul di belahan bumi yang lain, meskipun belahan bumi yang lain misalkan Cina atau India itu merupakan peradaban-peradaban kuno. Kenapa kapitalisme tidak muncul di situ? Weber kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi kapitalisme atau yang ekonomi kapitalistik itu bisa berkembang apabila disokong oleh hukum yang berkarakter formal rasional, karena karakter hukum yang formal rasional ini yang mampu memberikan sarana prediktibilitas atau perkiraan dan kalkulabilitas perhitungan yang mati bagi para pelaku ekonomi. Nah, hal ini karena apa? Pelaku ekonomi ini harus memiliki perhitungan yang matang tentang rencana bisnisnya. Jadi tanpa hukum yang mampu memberikan sarana prediktibilitas dan kalkulabilitas ini, pelaku hukum tidak ingin berspekulasi tanpa perhitungan yang jelas. Dan hukum di sini kemudian jadi sarana bagaimana memberikan perkiraan-perkiraan dan kalkulasi-kalkulasi sehingga ekonomi kapitalisme ini bisa berjalan. Nah, tesis klasik ini, ya tesis Weber klasik ini kemudian di era 1950-an dan kemudian 60-an berkembang di Amerika Serikat menjadi sebuah mazhab yang bernama mazhab
Law and Development yang merupakan subset dari teori modernisasi. Ya, ada W.W. Rostow di situ, kemudian dari konteks antropologi ada Gertz di situ. Nah, dalam konteks sosiologi ada Talcott Parsons yang mempercayai bahwa ketertinggalan negara berkembang secara ekonomi disebabkan oleh fitur hukumnya, institusi hukumnya maupun institusi negaranya ataupun relasi sosialnya yang masih tradisional. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Talcott Parsons, fitur hukum modern itu sangat dibutuhkan agar negara berkembang ini bisa mengejar ketertinggalan ekonominya. Pada era-era inilah kemudian seorang Indonesia bernama Mukhtar Kusumaatmadja yang sedang belajar di Amerika Serikat, khususnya di Harvard, kemudian di Chicago School, setelah dia bermasalah dengan Soekarno, ya pada saat itu dipecat oleh Soekarno, dia mengekspos dirinya pada mazhab law and development ini. Nah, ketika rezim Soekarno jatuh, digantikan oleh Soeharto melalui pembantian 1965-66, Mukhtar Kusumaatmadja pulang ke Indonesia dan mengembangkan mazhab hukum pembangunan di Universitas Padjadjaran. Cara pandangnya masih sama seperti doktrin law and development, di mana hukum harus menjadi sarana pembangunan, dalam hal ini ekonomi kapitalis. Namun, Mukhtar kemudian mengembangkan dan mengadaptasi teorinya dengan memasukkan elemen dari Reskupon yang melihat bahwa hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, rekayasa sosial yang seperti apa yang diimajinasikan oleh Mukhtar Kusumaatmadja? Tentu saja rekayasa sosial di mana relasi dan kondisi sosial ini sejalan dengan agenda pembangunan kapitalistik ini. Nah, hasil, ketika hukum dimaknai secara sempit dan kemudian diinstrumentalisasi untuk tujuan pembangunan semata-mata, dan tujuan pembangunan ini didefinisikan oleh negara, oleh rezim, maka siapapun yang menolak cita-cita pembangunan ala rezim ini akan dicap anti pembangunan dan kemudian dia harus berhadapan dengan hukum. Saat ini, sejarah tersebut berulang menurut saya, meski tidak identik sama sekali dengan mazhab law and development sendiri, tidak identik dengan tahun 80-an. Ya, karena apa? Karena mazhab law and development sendiri terus mengalami perubahan, mulai dari yang meletakkan negara sebagai agen utama pembangunan, ya, atau di era law and development state, kemudian berpindah menjadi law and neoliberal market yang berlandaskan pada Washington Consensus, di mana meletakkan private sector atau korporasi sebagai agen utama pembangunan, dan yang terakhir adalah law and inclusive neoliberalism yang melihat bahwa institusi sebagai faktor penting untuk mencegah kegagalan pasar. Dikatakan inklusif di sini karena pembangunan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pembangunan ekonomi, namun pembangunan termasuk juga di dalamnya adalah pembangunan sosial dan lingkungan, atau yang biasa kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan. Mengapa pembangunan berkelanjutan ini dianggap penting dalam ekspansi kapitalisme? Karena ekspansi kapitalisme akan dapat terus berlanjut dan berjalan. Ya, kapitalisme akan terus melakukan ekspansi apabila ada kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi bekerjanya akumulasi modal ini. Kalau rakyat semuanya miskin, tentu saja yang terjadi adalah revolusi yang tentu saja akan mengancam praktek akumulasi kapital ini, justru akan mengancam kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, negara kemudian mengambil tanggung jawab untuk memastikan adanya jaring pengaman sosial atau social safety net agar orang tidak ada yang kelaparan dan kemudian tidak ada yang berontak, sehingga kapitalisme masih terus berjalan. Nah, pada era ini pula lah dibentuk yang namanya KPK, kemudian KPPU, dan lembaga lain yang tujuannya untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan level playing field atau arena bermain yang setara bagi pelaku ekonomi dalam ekspansi kapitalnya. Nah, jika kita melihat konteks hari ini, sepertinya negara dan kekuatan ekonomi politik dominan kehilangan kepercayaannya pada neoliberalisme yang inklusif ini. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, arah hukum dan pembangunan direorientasi, ya. Secara kontemporer kita bisa lihat bahwa Indonesia telah masuk pada periode inklusif, di mana ditandai dengan dibentuknya KPPU, KPK, dan lain sebagainya. Namun oleh Undang-Undang Cipta Kerja, makna pembangunan dikembalikan pada era Washington Consensus, di mana semata-mata pembangunan itu bermakna ekonomi dengan melakukan kebijakan-kebijakan hukum menjadi sarana untuk diregulasi, ya, pemangkasan perizinan dan lain sebagainya. Jadi hukum menjadi sarana diregulasi. Nah, peran negara di dalam proses pembangunan ini dikembalikan pada era law and development state, di mana negara memastikan target pembangunan ekonomi dicapai meskipun dengan menggunakan jalan kekerasan. Ya. Disinilah hukum kemudian menjadi instrumen untuk memastikan target pembangunan dapat dicapai meski jalannya represif. Ya. Inilah mengapa menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja ini
menjadi instrumen yang meneguhkan kembali bahwa Indonesia sedang kembali pada otoritarianisme. Nah, pertanyaan berikutnya, saya akan masuk pada substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan kaitannya dengan lingkungan hidup. Kita ketahui bahwa selama ini negara dan juga kapital berupaya untuk melemahkan safeguard lingkungan yang ada di Indonesia dalam rangka untuk mempercepat laju investasi. Di era SBY misalkan ada yang namanya MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia, di mana AMDAL yang merupakan instrumen pencegahan tidak diwajibkan untuk kegiatan atau usaha di kawasan tertentu. Nah, upaya untuk memperlemah safeguard lingkungan ini terus berlanjut dengan dikeluarkannya Online Single Submission atau OSS, di mana perusahaan dapat memperoleh izin usaha atau kegiatan tanpa terlebih dahulu memiliki AMDAL atau izin lingkungan. Dan tentu saja yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang kita bicarakan pada sore hari ini. Nah, undang-undang ini adalah upaya sistematis untuk membelejeti safeguard lingkungan demi kepentingan investasi. Dari cerita yang bersifat serial, mulai dari MP3EI, OSS, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dibangun sebuah asumsi dasar bahwa hukum lingkungan merupakan hambatan bagi investasi. Nah, nuansa ini sangat jelas ketika kita membaca di naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana di situ dikatakan bahwa hukum lingkungan ini harus direorientasi untuk bisa kemudian mendorong investasi seluas-luasnya. Dalam hal ini, sehingga undang-undang lingkungan itu harus diubah sedemikian rupa untuk menjamin investasi itu bisa terus bekerja dan memperluas ruang geraknya. Nah, dalam konteks ini kemudian ada 3 poin setidaknya yang ingin saya sampaikan dalam konteks lingkungan. Pertama, kaitannya dengan AMDAL, walaupun sudah ada kantor dari pemerintah, terutama dari Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa AMDAL masih tetap ada, tapi saya coba menghubungkannya dengan Undang-Undang Minerba. Ya, poin tentang AMDAL di Undang-Undang Cipta Kerja ini harus kita baca secara sistematis dengan perubahan Undang-Undang Minerba yang ditetapkan di masa pandemi juga ya. Nah, di Undang-Undang Minerba ya, perubahan Undang-Undang Minerba, di situ ada jaminan yang secara eksplisit dikatakan bahwa pemerintah menjamin pertama tidak akan mengubah pemanfaatan ruang wilayah usaha pertambangan apapun alasannya, dan yang kedua ada jaminan bahwa pemerintah akan mengeluarkan perizinan yang terkait dengan usaha pertambangan. Apa artinya? Artinya adalah dengan jaminan pemerintah untuk mengeluarkan perizinan terkait usaha pertambangan, termasuk di dalamnya perizinan berusaha, AMDAL hanya dilihat sebagai dokumen administratif semata. Seburuk apapun Anda membuat AMDAL, seburuk apapun investor itu membuat AMDAL, menjadi tidak relevan. Itu merupakan pertanyaan yang tidak relevan, karena pada akhirnya pemerintah akan tetap mengeluarkan izinnya, karena ada jaminan dari pemerintah untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan partisipasi publik. Kita tahu juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menghilangkan partisipasi publik, terutama bagi pegiat lingkungan dan organisasi lingkungan. Kenapa ini penting menurut saya? Nah, sedangkan di sisi yang lain, yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses AMDAL itu hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Pandangan ini tentu saja dipengaruhi oleh pendekatan yang namanya cost and benefit analysis atau analisis untung rugi, yang menjadi instrumen utama untuk menilai risiko dari sebuah kegiatan usaha. Dalam hal ini, arahannya adalah permasalahan lingkungan, pencemaran, kerusakan lingkungan harus diselesaikan dengan instrumen ekonomi di mana biayanya harus ditekan seefisien mungkin. Pada konteks inilah, mengapa yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak. Karena masyarakat yang terkena dampak ini dapat mengkonversi kekhawatiran mereka atas dampak dari sebuah investasi ke dalam bentuk uang yang bernama ganti kerugian. Sehingga ketika mereka sudah mengkonversi kepentingan mereka dalam bentuk uang, nominal uang ini yang kemudian akan menjadi fokus perundingan sehingga nantinya sampai pada nominal yang disepakati. Uang kemudian menjadi currency dalam perundingan ini. Nah, mengapa organisasi lingkungan ditutup aksesnya? Hal ini bukan saja karena penyusun undang-undang maupun korporasi membenci organisasi lingkungan, namun ini berkaitan dengan pemahaman pembuat naskah akademik dan Undang-Undang Cipta Kerja atas etika lingkungan. Dalam konteks etika lingkungan, ya kalau kita belajar etika lingkungan, ada 3 nilai mengapa lingkungan hidup itu harus dilestarikan. Yang pertama, yang kita sebut dengan istilah nilai instrumental, di mana lingkungan hidup atau alam dimaknai
sebagai sumber daya alam yang dipergunakan untuk melayani kepentingan hidup manusia. Jadi sawah untuk kita makan, kemudian ikan dan lain sebagainya, itu adalah nilai instrumental dari alam. Kedua, ada yang namanya nilai eksisten, di mana lingkungan hidup tidak perlu dikonsumsi, namun cukup dengan ia ada saja, ya, dia mampu memberikan kesan tentang estetika, keindahan, dan bahkan memberikan nuansa spiritual, terutama bagi masyarakat adat, ya, bahwa bentangan alam itu tidak hanya memiliki nilai instrumental, tapi juga dia memiliki nilai eksisten. Dia menjadi memberikan vibrasi spiritual bagi masyarakat karena menentukan kosmologinya. Nah, ketiga, bahwa alam memiliki nilai intrinsik, yang mana ia memiliki nilai untuk dirinya sendiri terlepas dari ada atau tidak ada manusia. Katakanlah kita punah hari ini, tapi pohon tetap akan tumbuh, pohon mangga tetap akan tetap berbuah, pohon bunga tetap akan berbunga, tanpa perlu ada manusia mengapresiasi. Artinya apa? Alam itu hidup juga untuk dirinya sendiri. Nah, dalam konteks AMDAL, nilai instrumental dan nilai eksisten ini diwakili oleh masyarakat yang terkena dampak langsung. Ya. Namun kepentingan untuk menjaga nilai yang ketiga atau nilai intrinsik itu diberikan dengan mekanisme yang namanya guardianship atau perwalian, yang mana LSM dan pegiat lingkungan menjadi wali yang mewakili kepentingan nilai intrinsik dari alam ini. Dan nilai intrinsik ini tidak bisa dikonversi dalam bentuk uang, sehingga dalam kerangka analisis untung rugi, organisasi lingkungan tidak kemudian memiliki kepentingan ekonomi karena dia mewakili kepentingan alam yang sifatnya kualitatif, dan argumentasi kualitatif ini yang kemudian dapat merusak uang yang menjadi currency dalam perundingan. Pertama, karena organisasi lingkungan mewakili kepentingan pelestarian lingkungan, dan yang kedua, mereka tidak memiliki kepentingan ekonomi apa-apa, sehingga kepentingan mereka tidak bisa dikuantifikasi ataupun dikonversi dalam bentuk uang, sehingga akan menyulitkan pencarian titik temu berupa ganti kerugian. Dengan absennya organisasi lingkungan dalam proses AMDAL, maka kepentingan menjaga nilai intrinsik dari alam itu akan hilang, sehingga AMDAL berubah sekedar menjadi proses negosiasi antara investor dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari sebuah kegiatan guna memperoleh ganti kerugian semata. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menghilangkan kewajiban di tata ruang di mana minimal 30% luas daerah harus ditetapkan menjadi kawasan perlindungan, kawasan lindung, ya. Dengan penghapusan ini tentu saja dampaknya adalah untuk memfasilitasi perluasan areal baru bagi ekspansi modal, terutama perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan. Karena selama ini kawasan perlindungan ini atau kawasan lindung ini yang merupakan salah satu yang mengunci ekspansi perkebunan kelapa sawit maupun ekspansi pertambangan. Karena mereka tidak boleh masuk di areal yang sifatnya, yang secara fungsi tata ruangnya adalah kawasan perlindungan. Saya membayangkan hutan Papua akan menjadi sasaran di sini. Tadinya kalau kita lihat dalam tata ruang nasional, dinyatakan bahwa minimal 70% kawasan Papua harus dipertahankan sebagai hutan alam. Dengan hilangnya ketentuan minimal 30% dan 70% ini, maka ekspansi perkebunan kelapa sawit akan semakin mendapat legitimasi. Jadi ini penghancuran terhadap kawasan hutan di Papua akan menjadi salah satu dampak yang mengkhawatirkan bagi kita. Selain itu, kalau kita lihat tadinya di naskah yang berjumlah halamannya 905, ada upaya juga untuk memberangus praktek masyarakat adat yang menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam mengolah lahan. Nah, hal ini dapat dilihat dari dihilangkannya salah satu ayat yang tadinya memberikan pengecualian kepada masyarakat adat untuk membuka lahan mereka dengan dibakar. Dengan hilangnya ayat ini, masyarakat adat diposisikan sejajar dengan korporasi perkebunan yang mana ketika mereka membuka lahan dengan jalan dibakar, mereka sama-sama bisa dikenakan sanksi pidana. Sebenarnya upaya untuk menghapuskan pengecualian terhadap masyarakat adat ini sudah diagendakan oleh korporasi tahun 2017 dengan mengajukan judicial review terhadap ayat tersebut dan juga mengajukan judicial review terhadap pasal yang berkaitan dengan strict liability untuk memperlemah strict liability. Nah, namun di versi yang 800, mungkin karena protes yang semakin membesar, ayat yang mengecualikan masyarakat adat itu dikembalikan. Padahal sorry, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Oke, sip. Padahal tadinya yang di naskah yang berhalaman 905 itu hilang, tapi yang halamannya 800 itu dikembalikan. Nah, jadi menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja ini menunjukkan kepada kita bahwa undang-undang ini merupakan kristalisasi dari kepentingan korporasi besar,
baik pertambangan maupun perkebunan, yang pemain-pemainnya bisa ada di lingkaran kekuasaan atau bisa juga ada di luar lingkaran kekuasaan yang saat ini seolah-olah menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya rasa itu 3 poin yang ingin saya sampaikan, belum termasuk pelemahan-pelemahan yang lain yang apabila kita letakkan dalam satu gambar besar memberikan kesimpulan kepada kita tentang instrumentalisasi hukum untuk akumulasi modal yang mana kemudian kontradiksinya terhadap rakyat pekerja dan lingkungan hidup merupakan sebuah keniscayaan. Nah, bagaimana perlawannya harus dibentuk? Menurut saya ini akan sangat tergantung dari bagaimana kita mengkonsepsikan negara dan atribut hukumnya. Ya, bagaimana kita mengkonsepsikan tersebut. Jika kita menggunakan pendekatan politik liberal, tentu saja kita akan melihat negara sebagai agregat kepentingan sosial, yang mana negara menjadi entitas yang netral. Pilihan perlawanannya bisa saja bagi yang penganut politik liberal ini bisa saja menggunakan jalur konstitusional yang bernama judicial review, di mana mereka berasumsi bahwa MK merupakan mekanisme konstitusional yang disediakan dan hakim MK akan memutuskan secara netral dan memutuskan perkara yang diajukan kepada mereka menggunakan penerapan hukum yang ketat. Tentu saja ini bisa kita kritisi karena faktanya bahwa itu normanya memang seperti itu, bahwa MK mestinya ada sarana konstitusional yang bisa dipakai, tapi real politiknya kita tahu bersama bahwa MK sudah dititipi pesan oleh Presiden Jokowi untuk bagaimana mengawal Omnibus Law ini. Jadi besar kemungkinan bahwa netralitas itu tidak akan pernah ada. Nah, kemudian kalau kita melihat negara dan hukum sebagai arena pertarungan, yang mana secara empiris arena tersebut saat ini dikuasai oleh segelintir elit ekonomi politik atau 1%, maka pilihan perlawanannya adalah membangun blok politik tentu saja untuk melawan elit ekonomi politik ini, sehingga kita melepaskan mereka dari arena bernama negara ini. Namun jika kita lihat bahwa negara dan hukum merupakan instrumen kelas, sebagaimana dalam tesis oligarki misalkan, kita mesti membayangkan perlawanan melampaui negara dan melampaui hukum negara ini. Karena negara tidak mungkin kita gunakan dalam perjuangan kelas masyarakat tertindas, buruh maupun masyarakat adat, karena negara secara inherent sudah merupakan alat dari kelas penguasa. Nah, ini yang kemudian menurut saya yang harus kita diskusikan secara serius, apa agenda kita ke depan, sehingga kita tidak terus-menerus menjadi pemadam kebakaran, ya, yang memadamkan api yang kemudian terus dikobarkan oleh pengusaha dan penguasa ini. Jadi kita harus lahirkan sebuah alternatif. Apa alternatif yang lebih sistematis, yang lebih ideologis, yang kemudian membedakan kita sehingga kita tidak menjadi pemadam kebakaran. Saya rasa saya akan sampai di situ. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas